Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati segenap Dewan Takmir Masjid Gelora Indah Kota Purwokerto rahimakumullah. Kemudian yang saya hormati pula para hadirin, Bapak dan Ibu serta yang berbahagia saudara dan saudari serta adik-adik sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita semuanya taufik, kesehatan, dan juga kesempatan, sehingga pada malam ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa menghadiri pengajian yang dilaksanakan rutin setiap ba'da maghrib di masjid ini. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk mengaruniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin. Kaum muslimin sekalian rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan tentang kitab Bulughul Maram, sebuah kitab yang ditulis oleh Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, yang mana kita telah sampai pada bagian kitab yang diberi nama Kitabul Jami' pada bab At-Tarhib min Masawi'il Akhlaq, ya, peringatan dari akhlak yang buruk. Dan insyaallah pada malam ini kita akan masuk kepada hadis nomor 31 di bab ini, yang mana hadis ke-31 ini adalah hadis yang menjelaskan tentang tercelanya sifat tergesa-gesa. Tercelanya sifat apa? Tergesa-gesa. Bahasa Jawanya apa? Gugup kesusu, begitu nggih? Kurang lebih itulah. Bagaimana hadisnya? Ya, kita langsung masuk saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala an Sahal bin Sa'ad, dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ajalatu minasyaiton. Al-ajalah, sikap tergesa-gesa, minasyaiton, itu dari setan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Meskipun beberapa ulama ada yang mengatakan dhaif begitu ya, tapi sebagian ulama ada yang mengatakan hadisnya hasan atau sahih, ya. Allah a'lam bishawab. Jadi hadis ini bisa kita gunakan, ya, bisa kita pakai. Kaum muslimin sekalian rahimani wa rahimakumullah,
Hadis yang mulia tersebut ya menunjukkan bahwasanya sifat tergesa-gesa itu merupakan sifat yang tercela. Dari mana kita tahu tercela? Karena Nabi SAW mengatakan itu datangnya dari setan. Maka sifat atau sikap tergesa-gesa ini harus kita hindari. Ya. Panjenengan pernah nggak bersikap tergesa-gesa? Sering nggih? Ya. Kalau saya ya kayaknya ya sering juga ya. Panjenengan ya kan pada baik. Jadi yang menarik, Pak, sifat tergesa-gesa ini memang datang dari faktor eksternal dan juga internal, Pak. Ya. Kalau maksudnya eksternal dan internal ini, eksternal itu dari luar ya, faktor luar diri kita. Adapun internal dari kita sendiri, Pak. Kenapa saya katakan demikian? Ya, karena sifat tergesa-gesa kenapa dikatakan merupakan sifat yang penyebabnya adalah eksternal begitu ya, dari luar diri kita karena hadis tadi. Ya. Bahwasanya tergesa-gesa itu datangnya dari setan, ya. Lalu kenapa saya sampaikan tadi ada internalnya juga? Ya, karena sifat tergesa-gesa memang tabiatnya manusia, Pak. Ya. Di dalam sebuah ayat, ya, yaitu surat Al-Mu'minun, maaf, ayat 37. Khuliqal insanu min ajal. Ya. Manusia diciptakan ya dengan karakter atau tabiat tergesa-gesa. Ya. Berarti, Pak, ketika kita ingin terhindar dari sifat tergesa-gesa, ya, maka kita akan berhadapan dengan dua sumber begitu ya. Ya dari kita sendiri dan juga dari setan. Ya. Makanya hati-hati ya. Karena kita sudah tahu sifat tergesa-gesa ini adalah sifat yang tercela, ya, bukan sifat yang baik. Tapi kita harus butuh usaha yang ekstra ya. Karena tadi ya faktor pendorongnya adalah dari kita sendiri ya, terus ditambah-tambahi oleh setan. Makanya ketika ditanya tadi sering tergesa-gesa enggak? Ternyata sering juga. Baik. Lalu apa makna atau definisi dari sifat tergesa-gesa atau al-ajalah begitu nggih? Ada ulama yang mengatakan ya, makna dari sikap tergesa-gesa adalah ya seperti dikatakan oleh Al-Munawi rahimahullahu taala, al-ajalah fi'lu syai'i qubaila maji'i waqtihi. Tergesa-gesa itu
artinya adalah melakukan sesuatu yang belum waktunya, ya, yang belum saatnya, itu tergesa-gesa, belum momennya begitu, tapi sudah dilakukan. Nanti kita akan kasih contoh ya. Kita fokus pada pengertian dulu. Jadi yang pertama, makna tergesa-gesa itu apa? Melakukan sesuatu belum waktunya. Atau ada juga ulama yang mengatakan, ya, yang kurang lebih maknanya adalah tergesa-gesa itu adalah, ya, sikap untuk melakukan sesuatu, ya, tanpa ilmu, ya, atau tanpa pertimbangan terlebih dahulu. Berarti kalau digabungkan masuk-masuk saja ya. Artinya dua definisi tadi ya, yang menjelaskan makna sifat tergesa-gesa, ya intinya melakukan sesuatu ya yang belum waktunya, ya, atau melakukan sesuatu ya tanpa dasar ilmu atau tanpa pertimbangan yang matang. Itu tergesa-gesa. Dan nanti Pak, kita akan jelaskan ada sikap yang mungkin terkesan mirip, ya, tapi beda, yaitu bersegera. Nah, kan kayaknya mirip ya, tergesa-gesa, terburu-buru, sama bersegera. Adapun kalau bersegera, ya, ini istilahnya adalah al-mubadarah, ya, bersegera. Nah, kalau bersegera itu maknanya adalah melakukan sesuatu yang sudah pada waktunya dan didahului dengan ilmu, ya, dengan pertimbangan yang matang. Meskipun relatif apa? Cepat begitu ya, segera. Tapi dilakukannya itu dengan ilmu, dengan penuh pertimbangan. Ya, nanti kita akan kasih contoh biar lebih apa? Jelas ya insyaallah ya. Jadi kurang lebih itu nggih makna dari sifat tergesa-gesa, dan juga ada sifat yang atau sikap yang lain agak mirip-mirip tapi sebenarnya beda, ya. Dan yang al-ajalah tergesa-gesa itu tercela. Sedangkan kalau bersegera, ya, itu terpuji. Ya. Baik, tentunya bersegeranya di dalam kebaikan begitu nggih. Tidak semua bersegera itu napa? Terpuji. Ya, maksud saya adalah bersegera di dalam mengerjakan kebaikan. Tapi kalau terburu-buru Pak, meskipun itu perkara baik, ya, tetap jadi tercela. Ya, nanti kita akan kasih contoh. Baik. Dan contoh dari sifat tergesa-gesa, terburu-buru, ya, yang tadi merupakan sifat tercela, ya, diantaranya adalah, ya, bahkan dalam masalah ibadah nih Pak, bahkan dalam masalah ibadah pun tetap tercela. Contohnya adalah ketika seorang hamba berdoa, ya, ketika seorang hamba
doa. Kenapa? Ya, karena Nabi SAW melarang hal itu. Kesusu buru-buru dalam berdoa. Coba sebelum kita bahas hadisnya, Pak. Ya, kalau panjenengan dikasih ini contoh tadi ya, tergesa-gesa dalam berdoa, yang ada di benak panjenengan atau bayangan panjenengan itu gimana? Maksud kesusu dalam berdoa itu gimana? Dongane banter banget napa pripun? Nah, doanya ngebut begitu. Begitu. Apa? Iya, ya. Masya Allah ya. Jadi tergesa-gesa dalam berdoa ini tidak sabar ya untuk ya meraih atau mendapatkan pengabulan doa. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, ini merupakan adab ketika berdoa. Ya. La yazalu yustajabu lil abdi, senantiasa doa seorang hamba itu dikabulkan malam yad'u bi ithmin. Yang pertama, ya, syarat doa itu apa? Di antara syarat agar doa itu terkabul, pertama, tidak mengandung dosa. Ya, doa yang tidak mengandung dosa. Au qati'ati rahim, atau memutus ya hubungan kekerabatan. Ya. Doa yang mengandung dosa itu contohnya doa apa ya Pak? Doa kepengin apa itu? Pasang slot ya, gacor begitu ya istilahnya ya. Biar menang ya. Biar judinya menang terus, ini misal ya, misal saja. Atau doa dilancarkan perbuatan maksiatnya begitu ya. Ini contoh. Atau doa yang tujuannya memutus hubungan kekerabatan ya. Misalnya meminta agar dijauhkan dari saudara kandung ya, atau kerabat yang lain, itu misal. Kemudian malam yasta'jil, dan juga selama ya tidak tergesa-gesa. Nah, berarti syarat di antara syarat agar doa itu terkabul, dikabulkan oleh Allah adalah tidak tergesa-gesa. Terus para sahabat juga bertanya, Pak, ya Rasulullah, malistijal. Ya Rasulullah, tergesa-gesa dalam berdoa sih gimana maksudnya? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, yaqulu qad da'autu wa qad da'autu falam ara yastajibuli, yaitu seorang hamba yang sudah berdoa begitu ya, kemudian mengatakan aku sudah berdoa tapi kok belum dikabulkan. Aku wis ndonga dening urung diijabahi ya. Padahal doa baru berapa kali? Sekali. Doa baru berapa? Sekali, wis kesusu, wis tergesa-gesa, kok belum dikabulkan.
sudah doa sepekan belum dikabul-kabulkan, ya, terus mengatakan apa? Nyong wis donga nggih pitung dina pitung wengi dening urung ana hasile ya. Mau sebulan, mau setahun begitu ya. Kalau muncul perkataan seperti itu, ini berarti dia ya tergesa-gesa dalam berdoa. Ya, jadi dalam berdoa itu apa? Terus ya, husnudon, usaha terus ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai doanya terkabul. Ya. Kapan berhenti berdoanya? Sampai terkabul gitu. Ya kalau kita punya hajat ya berarti sampai terkabul ya. Kalau doa aku pengen masuk surga berarti ini hajatnya kan setelah meninggal ya. Berarti sampai diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus berdoa ya. Ini juga kadang penyakit yang menjangkiti sebagian orang nggih. Baru berdoa ya sekali dua kali ya. Aduh kayaknya tah. Nah, seperti itu ya. Gini apa mboten? Ya. Ini juga bentuk suudzon kepada Allah ya. Bentuk suudzon kepada Allah. Jangan-jangan Allah orang ngabul lagi. Ya udah suudzon duluan ya. Sedangkan hamba itu apa? Sedangkan Allah itu sesuai persangkaan hambanya ya. Maka ya dalam berdoa ini khususnya Pak ya, jangan sampai tergesa-gesa ya, sabar terus ya. Ibarat ada yang mengatakan doa itu kayak naik sepeda ya, semakin dikayuh ya pasti akan sampai insya Allah. Tapi kalau ngenjote mung sepisan rong pisan ya nggak nyampe. Jadi doa memang butuh kegigihan ya. Baik. Atau ya tergesa-gesa dalam sholat. Bahkan dimulai dari apa? Berangkatnya Pak. Ya mungkin tergesa-gesa dalam sholat ya kita tahu ya yang mungkin sholatnya terburu-buru ya ekspres karena nanti mungkin ada kerjaan ya mungkin pelanggan sudah nunggu begitu ya atau faktor lain biasanya yang menyebabkan tergesa-gesa dalam sholat ini termasuk begitu ya. Bahkan Nabi SAW juga mengingatkan kepada kita jangan tergesa-gesa ketika mendatangi sholat meskipun sholat jamaahnya sudah mulai ya. Jangan tergesa-gesa. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Idza thuwiba lis-sholati fala ta'tuha wa antum tas'auna." Jika telah dikumandangkan iqamah sholat, ya, sholatnya sudah mulai, janganlah kalian mendatangi sholat dengan berlari. Wa atuha wa alaikum as-sakinah. Tapi apa? Datangilah sholat dengan keadaan tenang, sakinah. Ya. Di antara hikmahnya kenapa Pak? Mas, kenapa kita ketika mendatangi sholat itu jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa ya, udah iqomah gitu ya, terus melayu-melayu ya. Kenapa hikmahnya? Agar ya menjaga kekhusyuan.
Ya, di antara faktor menjaga kekhusyuan. Karena nanti kalau lari-lari pas sholat nopo megap-megap, nanti nggak konsentrasi. Ya. Jadi sudah datangi sholat dengan cara meskipun sudah mulai ya dengan cara yang tenang saja, jalan kaki santai. Ya, yang normal begitu ya, jangan santai banget begitu ya. Kayak neta suratannya madan dawalah. Yang ngenteni madan arep ruku itu. Jangan seperti itu juga ya. Yang normal ya, yang normal. Ya kalau anak kecil kan gitu ya Pak, kalau sholat tarawih itu kadang-kadang ya, ya rakaat pertama main-main dulu begitu ya. Nanti kalau sudah ruku baru apa? Langsung dikejar. Kata Nabi SAW, ya datangilah sholat itu secara tenang, fama adraktum fasollu, ya gerakan apa yang kalian dapatkan maka ikutilah, ya masih berdiri lagi baca suratan ya alhamdulillah, dapat ruku ya alhamdulillah. Dapatnya tasyahud akhir pripun? Ya kita kebangetan. Ya. Saking santene sampai apa? Cuma dapat tasyahud akhir. Wa ma fatakum fa'atimu, dan apa yang terlewat maka sempurnakanlah, ya. Kurang 1 rakaat ya digenepi, kurang 2 rakaat ya digenepi, seperti itu. Jadi perkara ibadah saja nggak boleh tergesa-gesa, ya, terburu-buru. Apalagi yang sholat apa itu tarawih yang super ekspres begitu ya. Ini jelas terburu-buru sekali sholatnya. Bisa berakibat kepada nopo tidak sahnya sholat. Karena tidak apa? Tumak ninah ya. Tidak tumak ninah. Karena tumak ninah itu termasuk salah satu rukun di dalam sholat. Ya, kemudian dalam perkara dunia yang lain, Pak. Ya. Tadi kan perkara ibadah itu enggak boleh tergesa-gesa, terburu-buru. Maka sama ya, dalam perkara dunia pun tidak boleh tergesa-gesa. Contohnya apa? Tergesa-gesa? Ya mungkin hal sederhana saja. Contohnya apa? Mas Setio, apa? Makan. Bahaya nggak kalau makan itu tergesa-gesa? Ya mbok keselak ya. Kerupuknya ternyata keri. Ya. Sudah selesai nasi gorengnya, kerupuknya masih ada. Ada yang terlewat. Misalnya mau bepergian begitu ya, mau berangkat kerja, mau berangkat safar, ya tergesa-gesa. Nanti ada potensi untuk ya ada kesalahan, ya ada yang ketinggalan seperti itu. Jadi dalam masalah duniawi saja, ya nggak boleh tergesa-gesa. Dalam belajar, ya belajar ilmu agama, ya belajar ilmu dunia sama konsepnya, tidak boleh tergesa-gesa. Ya, artinya belajar itu, ya ini di dalam ilmu dunia saja diakui ya konsep seperti ini ya, jangan tergesa-gesa. Terlebih lagi dalam masalah agama ya. Jadi belajar itu tidak boleh tergesa-gesa. Artinya step by step begitu ya. Bertahap demi bertahap ya. Istilahnya tadarruj ya. Mulai dari hal-hal yang dasar dulu ya, yang pokok dulu. Ya,
Ya, baru nanti lanjut ke pelajaran-pelajaran yang lainnya. Ya. Orang yang baru masuk Islam ya, atau mungkin anak-anak begitu ya. Kita mulai dari anak-anak saja, Pak. Ya. Kira-kira pelajaran yang dibutuhkan oleh anak-anak itu apa? Ya hal-hal dasar lah ya, tentang iman, begitu nggih? Tentang sholat, wudu. Itu yang dipelajari. Bukan yang dipelajari anak-anak itu langsung apa? Belajar haji misalnya. Ya. Ya kecuali anaknya mau haji, mau berangkat haji ya. Bagus untuk belajar. Tapi biasanya apa? Ya, yang dipelajari langsung hal-hal yang berat. Ini enggak ya, enggak hikmah seperti ini. Ya, ini tergesa-gesa dalam belajar. Dalam ilmu dunia juga masuk ya konsep seperti ini ya. Ya misalnya belajar apa? Masak misalnya ya. Atau mungkin teknisi apa begitu ya. Belajar kok tergesa-gesa, terburu-buru. Ya pasti nggak akan mateng ilmunya. Nggak akan mateng. Baik, kaum muslimin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kenapa kita dilarang tergesa-gesa? Ya tadi karena hikmahnya apa? Biasanya sikap tergesa-gesa ini akan menghantarkan pada kesalahan, ya, kekeliruan, ya, yang nanti ujung-ujungnya akan menimbulkan penyesalan. Jadi sangat pas sekali ketika agama kita melarang dari sikap tergesa-gesa. Dan ada sifat kebalikannya, Pak. Ya. Karena sifat al-ajalah atau tergesa-gesa itu dilarang di dalam agama kita, berarti ada sifat yang apa? Kebalikannya. Yang ini sifat yang dipuji di dalam agama kita. Sifat apa itu? At-ta'anni, ya. At-ta'anni. Itu apa? Hati-hati, pelan-pelan. Ya, penuh pertimbangan. Nah, ini sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ya pada sebuah kesempatan Nabi SAW pernah memuji salah seorang sahabat dengan mengatakan apa? Inna fika khoslataini yuhibbuhumallah. Sesungguhnya pada dirimu ada dua sifat, dua karakter yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu? Al-hilmu wal anah. Yaitu hilm, ya, lembut, ya, tenang, atau bisa dimaknai juga mudah memaafkan, ya, wal anah, ya, tidak terburu-buru, ya, penuh kehati-hatian, penuh pertimbangan. Ini adalah sifat atau karakter yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian sebagaimana tadi kita sempat singgung, ya, sifat tergesa-gesa ini berbeda dengan al-mubadarah yang artinya bersegera. Kalau bersegera apalagi di dalam kebaikan, ya, maksudnya di dalam perkara ibadah begitu ya, atau kebaikan yang sifatnya duniawi, ini adalah perkara yang sangat dianjurkan di dalam agama kita. Di antara dalilnya adalah Al-Qur'an surat, ya, Ali Imran ayat 133.
wasari'u, ya, bersegeralah ila maghfiratin mir rabbikum, bersegeralah menuju ampunan Rabb kalian, wa jannatin, dan menuju surga, arduhas samawati wal ard, yang luasnya, ya, seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Atau ayat yang familiar bagi kita semuanya, fastabiqul khairat, ya, berlomba-lombalah, cepet-cepetanlah, begitu ya, di dalam melakukan kebaikan. Dan bersegera itu beda dengan tergesa-gesa. Kita kasih contoh, terburu-buru dalam sholat, bersegera menuju sholat, sama atau beda? Tergesa-gesa, ya, pakai kata menuju gitu ya biar sama ya. Tergesa-gesa menuju sholat, sedangkan yang kedua bersegera menuju sholat. Beda atau sama? Beda ya. Bedanya apa? Bedanya gimana ya? Jadi kalau tergesa-gesa ya tadi ya, sifat yang kayaknya, jadi bisa dimaknai banyak ini. Tergesa-gesa menuju sholat atau tergesa-gesa melakukan sholat, ya. Ini bisa melakukannya sebelum waktunya, begitu ya. Atau tadi kalau dicontohkan di dalam hadis bisa dengan apa? Actionnya gitu ya, perbuatannya tergesa-gesa. Contohnya dengan lari, begitu ya. Akhirnya nanti menimbulkan apa? Kondisi yang tidak tenang, sehingga sholatnya nanti kekhusyuannya terganggu. Sedangkan kalau bersegera menuju sholat, Pak. Dan maaf, sebelum masuk ini ya, kita balik lagi ke tergesa-gesa. Jadi tergesa-gesa itu juga bisa terjadi gara-gara terlambat, ya. Jadi tergesa-gesa itu enggak mesti karena menunjukkan kasik begitu, enggak, ya, justru karena terlambat jadi tergesa-gesa. Sedangkan kalau bersegera, ya, ini menunjukkan sesuatu yang matang, ya, menunjukkan sesuatu yang matang. Bersegera menuju sholat, ya, berarti justru berangkatnya apa? Kasik, ya kan? Sebelum adzan sudah datang, ya. Karena muadzin ya begitu. Ya, sebelum iqomah lah datang ya. Yang apa namanya? Yang madzan normal itu ya sebelum iqomah lah, adzan baru datang ya. Kalau yang sebelum adzan sudah datang ini masya Allah, ya. Masya Allah. Nek kudu muadzin ya ini sing rajin banget ya, sebelum adzan sudah datang. Nah, kalau bersegera menuju sholat ini menunjukkan kematangan, ya, berarti udah siap-siap, ya kan? Bersegera taubat, bagus, bagus, ya. Ketika habis melakukan kesalahan langsung taubat, langsung istighfar, ya. Dan bersegera dalam kebaikan yang lainnya, ya. Karena konsep bersegera dalam kebaikan ini dianjurkan sekali dalam agama kita. Karena apa? Karena yang namanya kematian itu bisa datang kapan saja, ya. Dan momen-momen, ya, selama hidup ini seharusnya dimanfaatkan untuk melakukan kebaikan. Makanya kita dianjurkan al-mubadarah, bersegera di dalam melakukan kebaikan, ya.
Dan mubadarah beda dengan tergesa-gesa. Demikian, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Allahumma amin. Terima kasih atas perhatiannya. Jazakumullahu khaira. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Kita tutup dengan doa kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.